رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sama Ustaz Husnul Hakim. Kita sekarang ada di Golden Gate Bridge sekarang, bro. Banyak banget teman-teman yang nanya gimana sih caranya, cara kerja ke luar negeri, cara supaya gitu mendapatkan rezeki seperti apa gitu. Gua langsung dapat sama sumbernya langsung, gimana caranya nih, langsung kita tanya aja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini langsung pertanyaannya Ustaz. Nih banyak teman-teman yang nanya Ustaz, gimana sih caranya itu pembuka rezeki kita sebenarnya, apa intinya caranya, dan ya supaya dapat bisa kerja ke luar negeri juga dapat mudah lah semuanya rezeki Ustaz. Itu gimana sih intinya Ustaz? Saya ingin jelaskan lebih dulu bahwa rezeki itu nggak usah dicari. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah bersamaan hadirnya kita di dunia. Karena itu ayat-ayat yang berbicara tentang rezeki itu sudah diturunkan sejak periode Makkah, di ayat-ayat Makkiyah. Apa artinya? Jadi persoalan rezeki itu persoalan akidah. Seberapa kuat akidah seseorang, sekuat itu juga dia bisa mencari rezekinya halal. Kalau gitu, yang terpenting dari rezeki itu bukan banyak dan sedikitnya, tapi yang penting dari rezeki itu adalah yang barokah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu didefinisikan oleh para ulama al-'atha al-ilahi al-jari. Pemberian Allah yang terus mengalir, dia tidak akan berhenti. Karena itu Rasulullah menyatakan seseorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Karena itu kata dalam hadis itu fa'ajmil talab, karenanya perbaiki cara kamu cari rezeki. Di dalam Al-Quran juga dikatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzil biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi lakhabirun basir. Saudara, semua orang kalau ditanya kamu pingin rezekinya lancar enggak? Iyalah, saya pingin rezeki lancar. Kamu pingin rezekinya banyak enggak? Ya pilihlah rezeki banyak. Tidak ada bisa mengendalikan rezeki. Bahkan Al-Quran mengingatkan, kamu tahu enggak, kalau seandainya Allah itu melapangkan rezeki dari semua hambanya yang baik itu, belum tentu lapangnya rezeki itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Makanya pernyataan di dalam ayat yang lain, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Karena itu Rasulullah disuruh bilang pada umat-umatmu, bilang kepada hamba-hambaku yang baik, bahwa kelapangan rezeki, kesempitan rezeki itu Allah yang ngatur. Karena itu ibadah kita jangan dipengaruhi oleh longgar dan sempitnya rezeki. Kenapa? Longgar dan sempitnya rezeki itu akan dialami oleh banyak orang. Selama manusia itu hidup, dia pasti mengalami, entah beriman, entah tidak beriman, pasti pernah mengalami rezekinya lancar, rezekinya sempit. Karena itu banyak dan sedikitnya rezeki tidak bisa memilih, tapi berinfak dari apa yang didapatkan itu adalah suatu pilihan. Karena itu yang terpenting adalah bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa besar yang bisa kita beri dari rezeki yang kita dapatkan. Selama kita tidak bergantung kepada rezeki itu, selama kita mencari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki seseorang, maka kita akan tenang bekerja kita untuk mencari rezeki. Gak usah khawatir, Allah sudah menjamin tentang hal itu. Nah, jadi gitu. Itu yang ingin saya jelaskan. Jadi supaya jangan salah paham. Iya. Tapi memang ada, kalau sampai karena rezeki longgar dan sempit itu adalah bagian dari kenyataan hidup. Kalau orang kok rezekinya sempit terus, itu berjalan ada masalah. Makanya Al-Quran ngajari, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Karena dosa seseorang itu bisa jadi menjadi penutup bagi rezekinya. Sebaliknya kalau orang kok banyak dosa rezekinya lancar, jangan kaget, itu ada istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau orang itu kemudian menyimpang dari jalan Allah, justru Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi dia. Ini dalam bahasa agama namanya istidraj.
Bukan Allah baik, tapi justru dengan terbukanya rezeki itu semakin jauh dari Tuhan. Oh, oke. Itulah. Jadi makanya orang beriman diingatkan, jangan sampai tertipu dengan aktivitas orang beriman. Kenapa? Karena banyaknya rezeki, banyak dan sedikitnya rezeki itu tidak menjadi wujud kasih sayang Allah. Wujud kasih sayang Allah kepada kita adalah ketika kita bisa mensyukuri dari apa yang kita dapatkan. Ketika kita bisa sabar terhadap sesuatu yang tidak dapat. Ketika kita bisa menerima dari bagian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Amin. Alhamdulillah, jelas banget nih Ustaz. Jadi kita jangan sampai salah ya mengimplementasikan gitu, mengartikan rezeki itu sendiri ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya tambahkan, rezeki itu bukan mayuhsolu, bukan sesuatu yang kita hasilkan, tapi rezeki itu adalah mayuntafaubi, sesuatu yang kita gunakan. Meskipun Anda memiliki, tapi kalau barang yang Anda miliki belum Anda gunakan, itu belum rezeki Anda. Gitu. Jadi kalau usah khawatir, meskipun Anda punya anak sudah bawa rezekinya. Yang penting husnudzon aja sama Allah. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Ini Golden Gate Bridge. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba